Kita semua kan tahu bahwa mungkin tidak semua, tapi mayoritas perguruan khususnya silat di Kota Madiun dan sekitarnya, sebetulnya kita cukup bangga. Kita memiliki sosok yang sangat istimewa, yaitu Ip Man di Nusantara, yaitu yang Mbak Tunjung sebutkan, yaitu Mbah Suro tadi. Saya sampai mempelajari sejarah beliau dengan nama lengkap Raden Mas Muhammad Masdan King Abai Surodiwiryo. Itu saya anggap Ip Man-nya Nusantara di Indonesia. Dan saya juga mempelajari bahwa beliau ini mengajarkan ilmu yang luar biasa, baik dari ilmu bela diri, silat, spiritual maupun ilmu Nusantara. Tapi yang saya lihat di zaman sekarang, banyak sekali mungkin murid-murid dan keturunannya itu semakin berkembang dengan pesat, memiliki perguruan yang baru dengan merek A, B, C, D, tapi kenyataannya mereka terjadi semacam ketidakharmonisan. Entah itu karena perkembangan zaman atau bagaimana menurut Mbak Tunjung ini? Ya, jadi pengaruh yang terjadi, saya bilang Mas, hari ini manusia itu tidak bertumbuh, menungso gak bertumbuh. Yang terus bertumbuh itu status budaya, status sosial, dan apa yang dikembangkan di dalam masyarakat. Nah, ini juga ada intervensi dari perubahan zaman, teknologi dan lain sebagainya sudah masuk. Terus manusia itu hari ini, manusia itu kan tak sebut makhluk yang cerdas, ngerti ya? Dari makhluk yang lain. Tapi nek dino iki kita tuh kalah cerdas dengan asu, gitu ya. Jadi hari ini kita itu masih memperdebatkan makanan apa yang paling tepat kita makan. Riset iki ngomong nek mangan iki mari diabetes, iki mari iso dipangan bae iki loro iki. Kita belum menemukan itu. Tapi nek asu wis lagi ngendus, ngene iki roh dipangan deh. Jadi dia memiliki insting 2 kali lipat yang lebih baik dari manusia. Kenapa? Justru karena manusia itu memiliki masalah atas kecerdasannya sendiri. Jadi makhluk yang paling sempurna tapi duwe masalah atas kesempurnaannya karena dia tidak mampu menggunakan bagaimana cara kecerdasan ini digunakan. Seperti itu. Jenengan harus saya itu adalah evolusi makhluk tertinggi, makanya kita itu lebih baik dari makhluk lain. Oke ya, karena kita memiliki susunan saraf yang paling komplit, kita memiliki ingatan yang paling lengkap. Sing iso ngeling-eling nek paling komplit itu mau uteknya menungso ini. Dan sing iso gawe imajinasi drama angen-angen iki menungso. Itu kan makhluk yang paling luar biasa, sangat kompleks. Tapi ketika dia tidak diajari menangani dirinya sendiri, dia tersiksa oleh kesempurnaannya sendiri. Banyak hari ini ketika nek wong cacat, ya gak apa-apa lah karena wong cacat itu memiliki keterbatasan. Tapi nek wong iki bunuh diri gara-gara gak iso ngendhaleni pikirane kan jelas lucu itu. Berarti dibutuhkan kesadaran ya dari dalam diri ya. Yes. Nah seharusnya ilmu yang diajarkan oleh leluhur yang suro semua, saya ngomong soal kawruh kebatinan spiritual atau apa, itu mengenali perangkat di dalam tubuhmu itu untuk apa dan bagaimana cara ngeruat dan menggunakannya. Tapi hari ini manusia itu mengalami kegagalan prestasi. Masyarakatmu hari ini itu masyarakat berhasil apa tidak? Tidak. Karena masyarakat hari ini itu gak iso ayam tentrem, Mas. Masyarakat yang menderita walaupun status sosialnya dianggap maju secara teknologi. Satu ya. Ya. Kedua, iki sing lucu meneh. Wong iso ngengkleng itu gara-gara duwe kekompleksan pikiran, dan itu merupakan latar belakang melupakan daya cipta yang komplit, tapi gak iso ngendhaleni cipta yang ada dalam dirinya. Jadi kan warisan Gusti sing paling luar biasa. Nah seharusnya ilmu-ilmu platform yang diajarkan yang surung oleh leluhur kita itu digunakan untuk menangani ini. Baru ngerti. Lah saiki terjadinya tindak angkara murka, kejahatan dan lain sebagainya. Itu bukan karena ada niat jahat, tapi karena wong loro, Mas. Karena dia wong duwe loro pikir, loro emosi, loro mental, ngerti ya? Maka berbuat jahat. Terus untuk mengatasi perbuatan angkara murka, solusinya hanya dibikinkan hukum. Padahal solusinya ini dijak ngeruat meditasi, poso, nggo nambani kuwi ben iso ngendhaleni awake.
gak kok disediakan penjara dan aparat. Karena ketika jenengan itu tidak menyelesaikan masalah dari diri Anda sendiri, wes toh, kejahatan akan terjadi di mana-mana. Seperti itu. Dan hukum akhirnya hanya menjadi ladang bis. Mantap. Sama di pencak silat itu. Mantap sekali saudara-saudara pendengar di Nusantara, ilmu dari Mbah Tunjung ini. Mbah Tunjung ini boleh dikatakan ahli di bidang spiritual. Loh kali cerita. Nah, Mbah Tunjung, untuk menjadi seorang pendekar, apakah harus mutlak mempelajari hal-hal yang mengandung unsur spiritual? Ketika iya, metode apa sih yang Mbah Tunjung biasa ajarkan ke teman-teman atau saudara-saudara yang ada di lingkungannya Mbah Tunjung? Kalau Mungkin kesadaran atau seperti apa Mbah Tunjung? nek kata mutlak, apakah harus spiritual? Saya mempertanyakan kepada jenengan, setiap dari kita itu adalah makhluk spiritual. Maksudnya gimana itu Mbah Tunjung? Jenengan kan hanya mengira diri Anda itu adalah makhluk fisik. Itu mergo ngerti nek kowe iki duwe apa sing mbok kumpulkan di dalam tubuh. Panganan. Jenengan kan hanya mengira diri Anda itu adalah makhluk fisik. Itu mergo ngerti nek kowe iki duwe apa sing mbok kumpulkan di dalam tubuh. Panganan, gitu. Terus nyedot udara, terus api yang menghangatkan tubuh melalui matahari, dan itu kamu kumpulkan di dalam tubuh. Iki dudu kowe. Itu hanya aksesoris. Maka saya bilang bahwa diri kita itu makhluk spirit. Sing sejatine kowe iki sing ndi? Bukan yang Anda kenakan ini. Ini Makanya aksesoris saja ya. ada 4 perangkat ya. Disebut budi, ahangkara, manah, cita. Yang paling gampangnya urip, tubuh, emosi, pikiran. Nah sing sejati iki sing urip lho. Nah hari ini kita hanya mengikuti tubuh, pikiran, emosi. Sing mare kowe urip, ruwet, padahal ini hanya aksesoris saja. Makanya di dalam meditasi kamu memberi jarak dengan 3 perangkat ini. Makanya di dalam ajaran silat, nek wis rampung urusan rogo, itu pasti wiroso, emosi yang dialami. Latihan olah rasa, kebatinan, baru pikiran. Pikiran itu kan permainannya angin-anginan ini. Maka harus ada ritme, maka harus wirama. Jadi wirogo, wiroso, wirama baru menjadi pendekar. Dan orang melalui 3 jalan ini, kamu terjebak oleh 3 perangkat urip. Dan itu dudu kita, itu hanya aksesoris. Oke. Lagi sering sih diomong nih, nafsu sing godho awakmu. Karena kita tuh mengidentifikasi diri kita tuh melalui tubuh, pikiran, emosi. Kuwi dudu kowe. Tapi nek dinengke meditasi gitu, ngeningke cipta, ini lebur. Lan jenengan saiki iki mengalami hal yang bersifat gak karu-karuan di jagat raya itu hanya gara-gara 3 bentuk aksesoris ini. Pola pikir sendiri itu ya, Mbak Tunjung? Pola pikir, tubuh, gitu, emosi. Nek pikiran ini munggah medun, siklusnya tidak jelas, itu akan membuat emosi kita panas adem. Bendino, uang ini mergo mikir, itu membuat emosinya nggak stabil. Emosi yang tidak stabil menimbulkan sistem saraf yang tidak stabil atau tegang dan tidak stabil. Ini disebut stres, ini disebut depresi, ini disebut tekanan. Karena Anda meletakkan tekanan di dalam tubuh Anda. Makanya aja nyarane bar ki tensinya munggah, mujur ngalor berarti urung mati, koma, out. Akhirnya mempengaruhi sikap dan kelakuan setiap manusia itu sendiri. Tapi saya kira ngantem wong. Gak percaya sampean, nek ototnya sampean iki dadi mbok metek kelali fitness, sampai nek mental mudon, keter wis ketak wong ini. Kenapa? Kalah tatak bahasanya. Karena mental Anda masih bermasalah, karena pikiran dan firasat Anda masih bermasalah. Tapi nek yang suruh kuru wae. Ngerti ya? Iya. Tapi mergo batine sumeleh. Nah, ngantem jarak jauh guling. Oke, mantap sekali ilmu dari Mbah Tunjung ini, saudara pendekar. Jadi yang saya tangkap obrolan dengan Mbah Tunjung saat ini adalah untuk menjadi seorang pendekar yang sejati, tidak hanya fisik dan otot saja yang
dilatih, tapi juga Batin. dari segi batin, spiritual juga perlu dilatih lewat meditasi atau semacam Begini, hening seperti itu ya Mbak Tunjung ya, betul. Jadi saya supaya rasa muncul kesadaran setiap dari dalam diri. perguruan itu kan memiliki teknik sendiri untuk berkultivasi. Jadi di tempat saya ada teknik kesah atau pernapasan yang diteruskan dari pola silat, pencak silat. Nah, seharusnya itu dikembalikan ke sana. Nah, hari ini saya rasa perguruan kita ini tidak kembali ke sana karena terjadi konversi budaya dan keyakinan. Kenapa orang Esa ini, saya Esa ini, Esa itu tidak hanya bicara soal setia hati, tapi sejati ning urip. Ya, siapa yang menghidupi di dalam diri Anda? Kan ini seluruh perangkat yang bergotong royong. Ya ono saraf, getih, balung, otot, gitu. Dan itu struktur sistem gotong royong. Iki diarani perangkat urip. Nah, kita kenali itu, kita olah itu. Lah mosok iki sing mbok enggo tapi kowe gak kenal karo perangkat tubuhmu dhewe. Tapi nek lara mbok go ning rumah sakit, disuruh orang lain yang mengkoreksi. Aja nyalahne bar iki dipotong jantungmu. Karena sing ngalami iki kita. Makanya dilatih ngantem, dilatih gerak, dilatih apa macul ini karo diayati iki. Oh, ternyata nek aku melebihi batas maksimal. Misalkan aus dower itu aku melakukan tendangan itu 50 terus tak pekso 100 aku guling. Berarti kan kamu tahu perangkatmu itu ada batas maksimal. Nah, aku harus ngerti perangkat tubuh yang bergerak, aku iso ngendaleni. Makanya kan saya bilang manusia itu lucu, diperlengkapi kemampuan dan struktur sistem dalam tubuhnya, tapi orang mudeng. Makanya man arufa nafsahu fakot arufa robbah deh. Barang siapa mengenal dirinya dia mengenal Tuhan. Lah mengenali awakmu urung kok dalam lapisan kulit itu urung dikenali piye fungsine kulit, piye fungsine alat indera itu urung mbok kenali. Makanya kembalilah kepada itu. Lah saiki wong Esa tapi lakune dudu Esa. Lakune nggunakne ya mohon maaf ya. Lakune menggunakan laku yang bukan Esa itu keyakinan tertentu, agama tertentu. Ya balik ning laku Esa itu. Dengan ada pernapasan, syukur-syukur bengi, gerak jurus dewi itu sudah membuat tubuh Anda itu kembali kepada taraf semestinya. Karena Eyang Suro itu memberikan instrumen yang luar biasa untuk penggemblengan terhadap tubuh kita. Itu tujuannya yang mengenal diri sejati. Nah, diri sejati itu mengenal perangkat apapun yang kita gunakan di dalam kehidupan. Oke, mantap sekali. Mbak Tunjung, kalau boleh tanya nih, pesan untuk para saudara pendekar di Madiun sekitar maupun di seluruh Nusantara, ada pesan nggak khusus untuk saudara-saudara pendekar di Nusantara? Bagaimana keseharusan untuk menjadi jiwa pendekar yang sejati? Jadi saya rasa ini kan saya kembalikan kepada perguruannya. Ya, saya kembalikan. Jadi balik saja neng carane perguruannya. Terus mulai dikembangkan praktek perguruannya. Terus mulai mengadakan pertemuan-pertemuan yang memang mengadakan pertemuan dan pelatihan berkualitas. Misalnya timbangannya pertemuan itu hanya lungguh dem-deman, oben-obenan, lah mending meditasi kesah itu. Atau gerak jurus 1 2 3 sampai 7, rampung, ngombe, wedar keesaan. Misalnya kalau di Esa, daripada hanya sekedar ngumpul terus akhirnya sing dibahas itu hanya organisasi-organisasi. Kenapa? Organisasi itu bisa sehat nek menungsane sehat. Lah menungsane sehat itu kembali ning ajarane Esane dhewe gitu, Mas. Kalau tidak kembali ke ajaran Esane ngomong iki ngene gak rampung oyo-oyoan ADRT itu. Karena selama hidup Anda akan berada di dalam dua cermin paradok. Kuwi salah, aku sing bener. Kuwi sing ngudeta aku sing ora. Kuwi mergo apa? Karena tidak ada aspek kualitas di dalam tubuhnya sendiri. Engko ning agama ya padha wae. Makanya kembali kepada marwah yang ada di dalam setiap ajaran atau agama, kembangno kuwi, lakukan itu lagi. Jadi ben pendekar-pendekar ini iso urip meneh. Jiwanya kependekarannya, Mas. Anak-anak muda sekarang wis dadi pendekar itu juga harus carane mengaktualisasikan dirinya menjadi pendekar itu tawuran. Lah kuwi salah sing sepuh-sepuh. Ngilmune didelikke. Iki urung wayahe diwedarne ya. Lah kapan?
Hari ini kita sudah kacau bangsa kita. Nek ora diwedar kayak ilmu nih. Engko malati kuwi jarene. Malati iki mergo gak ngerti, nek ngerti gak malati. Nah, saya rasa mohon kepada semua elemen pendekar, khususnya di Madiun atau dimanapun, kita ini nasi pecel, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari sistem gotong royong. Panjenengan itu bisa ada karena sistem gotong royong gitu. Anane sungsum, balung, getih, otot, daging, kulit, ulu itu semua fisiologis itu adalah gotong royong canggih. Sampai bagian dari alam semesta. Iya, gak enek getih sampai mau obah kan gitu. Nah sekarang kembali ke sana. Nah prinsip tentang sistem gotong royong itu akan dipahami, kerukunan itu akan dipahami saat dengan tubuhnya saja mereka sudah rukun. Uang wi ngantem uang itu karena dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan balance di dalam tubuhnya. Oke? Oke. Jadi dulur-dulur saya kembalikan kepada marwah perguruannya kembali dikoreksi. Semoga di setiap perguruan ini terus memperbaiki kualitasnya. Nanti saya rasa setiap organisasi akan sehat dan selaras dengan sendirinya.